Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 bersama saya Marlina dari MTS Negeri 24 Jakarta. Pada semester kedua ini kita akan membahas tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai, pertama, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Yang kedua, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Sedangkan indikator yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafa Ur-Rasyidin, mengklasifikasi prestasi Khulafa Ur-Rasyidin, menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafa Ur-Rasyidin, mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafa Ur-Rasyidin untuk masa kini dan masa yang akan datang, menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafa Ur-Rasyidin, menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi saat kekacauan Nabi Muhammad wafat, meneladani gaya kepemimpinan dan sikap positif Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, sekarang kita akan mulai dari pengertian dan biografi Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Kata khulafa bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, sedangkan rasyidin bentuk jamak dari kata rasyadah yang artinya petunjuk. Jadi, secara bahasa, khulafa rasyidin para pengganti yang mendapat petunjuk. Sedangkan secara istilah, khulafa rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Siapa saja sih yang termasuk Khulafa Ur-Rasyidin? Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita mengenal lebih jauh biografi Khulafa Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membuat sedih umat Islam. Namun sesaat setelah Rasulullah wafat, perselisihan kaum Muhajirin dan kaum Ansor terjadi. Masing-masing kelompok memiliki calon pengganti Rasulullah sebagai khalifah. Dan pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafa yang berasal dari keturunan Bani Taim. Beliau lahir 2 tahun setelah dari Rasulullah. Nama Abu Bakar diberikan setelah beliau masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena Abu Bakar orang yang jujur dan orang yang pertama mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Selain itu, Abu Bakar juga sebagai mertua Rasulullah karena anaknya yang bernama Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, lalu beliau wafat karena sakit. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 581 Masehi. Al-Faruq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah yang berarti bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Menurut Michael Hart, dalam bukunya, Umar bin Khattab termasuk orang yang paling berjasa dan berpengaruh di dunia pada urutan ke-50 sepanjang masa. Umar bin Khattab
wafat karena ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang majusi, ketika melaksanakan salat subuh. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, kepemimpinan dipegang oleh Utsman bin Affan melalui proses dalam sebuah tim yang disebut dengan tim 6. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah yang dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang kaya raya dan sangat terkenal dengan sifat kedermawanannya. Dzunurraini. Itulah gelar yang diberikan oleh Rasulullah, yang artinya yang memiliki dua cahaya, karena memiliki dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan wafat karena dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, sehingga hal ini menjadi polemik di kepemimpinan selanjutnya. Khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lahir 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, dengan panggilan Abu Turab yang artinya bapaknya tanah. Beliau dinikahkan dengan putrinya Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, sudah mengenal lebih dekat para Khulafa Ur-Rasyidin. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas berikut yang akan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.